Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini saya akan mendemokan bagaimana membuat laporan, bagaimana menilai, bagaimana memantau nilai kinerja sampai ke bagian terakhir yaitu rekap nilai kinerja dari masing-masing pegawai. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat, merencanakan kinerja, sampai SKP dan aktivitas. Namun ada beberapa perbaikan di aktivitas, eee, ini adalah, model aktivitas yang baru yang sudah saya, update, yaitu ada perbedaan di sini tidak ada lagi, centang pada bulan, tapi ini tentang rutin ya. Artinya gini, kalau kita mengisi data ini, data target ini, kita tinggal mencentang ini dan mengisi satu angka saja di sini dan klik tempat lain, nanti, target ini akan terisi sesuai dengan apa yang kita, isi di atas. Nah, ini nggak akan disimpan di database, namun akan membantu Bapak Ibu dalam mengisi 12 bulan ini. Eee, Selain itu, eee, ini keluaran, masih sama dengan kemarin, yaitu keluaran ini adalah indikator, isinya indikator yang kita ketik sendiri dan memang aktivitas aktivitas ini isinya cuman satu ya, isinya cuman satu indikator, tidak tiga bukan 3 aspek. Kalau aspek itu ada di SKP. Nah, eee, di sini akan tampak apakah ada keluaran di, Januari atau tidak, baik itu SKP-nya, oh ini SKP-nya, maaf, ini aktivitasnya. Jadi kita bisa lihat dulu, ini nanti aktivitas ini akan ada output di di Februari, eee, kemudian ini di April, kalau ini setiap bulan. Nah, itu nanti, Bapak Ibu bisa memonitor sendiri nanti lihat, apa namanya, eee, keluaran dari, target dari Bapak Ibu, target aktivitas dari Bapak Ibu. Nah, sekarang perbedaan berikut adalah kita harus melakukan posting di sini ya, harus kita posting, walaupun ini aktivitas tidak kita rencanakan, eee, ru dari awal tahun untuk 1 tahun seperti SKP, eee, aktivitas ini hanya, eee, artinya aktivitas ini bisa diisi setiap saat Bapak Ibu. Jadi, misalnya kita sudah rencanakan ada 3 aktivitas, lalu di bulan Agustus nanti ada tambahan aktivitas yang lain, ya kita bisa buatkan, lalu kita posting. Itu tujuannya posting di sini. Jadi nanti, harus statusnya harus berbentuk Post-it. Nah sekarang, bagaimana melapor? Melapor ini kita pilih, SKP, menu pelaporan SKP, lalu kita masuk ke bulan apa yang mau kita laporkan, misalnya bulan Juni, nanti di sini akan ada bulan dan kalau kita buka ini berturut-turut adalah nama OPD-nya, kemudian nama jabatan kita seharusnya. Jadi kalau Bapak Ibu login itu nanti akan dapat nama jabatan Bapak Ibu, kemudian SKP Bapak Ibu akan ada di sini di level berikut. Ini saya coba turun satu-satu ya. Ini nama OPD-nya, ini nama jabatannya, kemudian ini SKP kita. SKP kita, kemudian ini adalah indikator, ini adalah aktivitas ya. Aktivitas, kemudian ya di bawah adalah aktivitas. Nah, kita hanya bisa punya tombol laporan itu di aktivitas, di level aktivitas. Maaf. Kemudian di sini ada, eee, aspek indikator.
aspek indikator. Ini ada aktivitas, ini untuk aktivitas, ini untuk aspek kualitas, nama indikatornya apa, satuannya apa, progresnya berapa, udah sampai di mana, targetnya berapa, realisasinya berapa, capaiannya berapa. Nah, capaian ini nanti kita pakai sebagai nilai. Kemudian aspek kuantitas juga demikian. Di sini 0 itu tandanya berarti tidak ada target di bulan Juni untuk aktivitas ini. Tapi Bapak Ibu tetap bisa melapor untuk melakukan progres. Misalnya kita punya target di bulan Juni 1, tapi persiapan kita menuju ke bulan Juni itu sudah kita lakukan. Nah, itu bisa kita laporkan juga di sini. Kemudian aspek waktu. Nah, ini ketepatan waktu tadi. Ini targetnya terisi, diambil dari target waktu di SKP ya. Nanti realisasi tanggal laporan kita, capaiannya berapa. Nah, capaian dari waktu ini akan kita dapat hari kerja ya. Jadi memang berbeda dengan Menpan yang menentukan berapa lama mengerjakan, sehingga misalnya 9 bulan ditargetkan, lalu kita mengerjakan dalam 10 bulan, maka nilai capaian itu 9/10. Untuk model seperti itu memang sulit untuk kita terapkan, karena kita lebih ke kapan kita mulai, kapan kita mulai sehingga kita bisa hitung berapa hari kerja. Nah, untuk capaian ini akan dihitung kalau di atas target waktu itu dicari hari kerjanya, jumlah hari kerja selisihnya. Nah, itulah yang mengurangi angka 100. Jadi hari kerja ya Bapak Ibu, bukan hari biasa, hari kerja. Hari kerja didapat dari data absensi. Jadi Bapak Ibu misalnya targetnya selesai di 31 Mei, tapi kita melapor atau tanggal 10 Mei, kita melapor di tanggal 20 Mei. Nah, ketika kita melapor tanggal 20 Mei, maka akan dihitung hari kerja, jumlah hari kerja di antara 20 dan 10 Mei tadi. Nah, dapat misalnya 5 hari kerja, maka 100 kurang 5. Jadi capaiannya. Itu untuk waktu, tapi yang aspek yang lain, aspek kuantitas dan kualitas, ini didapat dari capaian dibagi target. Capaian dibagi target. Capaian dibagi target kali 100. Nah, sekarang gimana cara melapor Bapak Ibu? Kalau misalnya kita lihat di sini, dia punya anak di sini, ini tandanya dia sudah ada pelaporan, ya sudah ada laporan. Ini juga begitu. Nah, misalnya lah ini yang kosong, sengaja saya kosongkan, saya mau lapor yang ini. Saya klik tombol lapor. Kemudian di sini akan diminta beberapa data ya, Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada profil Bapak Ibu. Di sini ada target aktivitas ini di bulan Juni. Kemudian ditanya realisasi bulan Juni ada enggak gitu ya. Dari 0 ini ada enggak? Misalnya ada ya, 1. Nah, kemudian akan ditanya lagi, apakah aktivitas sudah selesai dilaksanakan? Ini bicara progres sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih ya, berarti progresnya udah 100% dan kita tidak bisa melapor lagi. Ya, misalnya yang ini ya, oke. Kemudian ada dua pertanyaan lagi. Apakah aktivitas mempengaruhi aspek kualitas rencana kinerja? Rencana kinerja yang mana? Ini rencana kinerja yang ini, nama SKP itu. Peningkatan mutu layanan publik misalnya. Nah, apakah dia mempengaruhi aspek kualitasnya? Misalnya kita bikin ya. Lalu di sini ada target 10. Ada target kita 10 di bulan Juni untuk aspek kualitas presentasi layanan publik. Nah, berapalah ditanya di sini realisasi aspeknya berapa? Aspek kualitas ini berapa realisasinya? Misalnya kita bikin 5. Lalu ditanya progres aspek apakah sudah selesai? Nah, Bapak Ibu harus menggeser ini. Sebenarnya tidak harus menggeser ya, Bapak Ibu klik aja di sini.
Misalnya, oh kira-kira ini sudah 50%. Nah, 50% di sini berarti sudah setengah jalan ya. Aspek kualitas ini udah 5, ini udah setengah jalan. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa udah selesai kok. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik 100%. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik 100%, ini menyatakan bahwa eh, nilai aspek kualitas diambil dari laporan ini. Saya ulangi, nilai dari aspek kualitas itu diambil dari laporan realisasi 5 ini. Jadi nanti kita dapat nilai 0,5, 50%. Nah, kalau memang ini masih cuma 50%, Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Nah, ini bicara progres. Kemudian yang ini misalnya ditanya lagi, ini mempengaruhi realisasi aspek kuantitas tidak? Ya, misalnya ya, lalu kita melapor lagi bahwa oke ini sudah 1, targetnya 1, realisasinya juga sudah 1 dan sudah selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus melampirkan laporan Bapak Ibu atau berkas-berkas yang menyatakan bahwa yang saya isi tadi benar. Ya, Bapak Ibu tinggal cuma mengisi ini, progresnya, kemudian ada pengaruh atau tidak terhadap aspek indikatornya, Bapak Ibu isi target realisasi dan progresnya. Lalu kita upload, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, klik tambah file, upload. Nah, di sini misalnya saya kasih apa ya, bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba bikin bikin apa? Ya, ini saya kasih struktur kinerja saja. Nah, ini sudah menyatakan 100% dan ini akan kami batasi Bapak Ibu karena akan besar sekali. Jadi kemungkinan 2 sampai 5 mega kita terima eh, kapasitasnya. Jadi setelah Bapak Ibu upload data, ini bisa foto, bisa PDF, bisa Word dan lain-lain, itu bisa di-upload. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, setelah simpan, kita lihat inilah laporan yang barusan kita buat. Nah, laporan yang barusan kita buat ini kita bisa cek ini ya. Kita klik tombol aksi, lalu klik cetak laporan. Nah, kalau kita cetak laporan nanti akan hasilnya seperti ini. Oh, sorry. Di sini tidak bisa ya. Save dulu. Iya. Ya, ini laporan aktivitas Juni atas nama ini beliau. Kemudian di sini nanti alasannya ada foto Bapak Ibu. Kebetulan ini tidak tersambung ke server. Kemudian ini ada detailnya, SKP-nya ini. Kemudian ini indikatornya, ini aspeknya, ini targetnya. Kemudian ini ada nama aktivitasnya yang kita laporkan ini, dokumen rencana bulan Juni, tidak ada target. Tadi tidak ada target, realisasinya 100%, capaiannya 100%. Kenapa? Karena tidak ada target, kita lapor. Nilainya 100. Kemudian selesai. Kemudian aktivitas penyusun dokumen rencana akan mempengaruhi aspek kualitas. Jadi ini mau ngasih tahu kepada kita bahwa laporan ini juga memuat tentang aspek kualitas dan aspek kuantitas dari kinerja. Jadi ini indikatornya ini progresnya, ini satuannya, ini targetnya, ini realisasi capaiannya berapa. Nah, setelah sudah oke menurut kita, maka kita bisa ajukan. Saya ajukan Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilaporkan beberapa laporan sekaligus Bapak Ibu. Jadi tidak harus satu-satu.
Nah, sekali lagi tombol-tombol ini, tombol aksi ini untuk edit, nah, tombol lapor ini untuk melapor. Nah, eh, Bapak Ibu kalau misalnya belum disetujui atau belum ditolak oleh atasan, kita bisa batalkan dengan cara seperti ini. Kita klik tombol batal, lalu kasih catatan kita untuk kita batalkan. Oke, berarti dengan begitu laporan kita selesai. Jadi melapor itu hal yang sangat simpel, sangat sederhana, dan harusnya itu eh, sangat mudah ya kalau perencanaannya sudah baik. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, progres laporan kita, laporan yang tertanggal ini jenisnya laporan, ini progresnya itu dia mempengaruhi aspek kualitas. Ini 50% progresnya, targetnya 10, realisasinya 5, capaiannya 50. Sementara untuk aspek kualitas, aspek kuantitas ini yang tadi kita isi. Kemudian aspek waktu ini juga begitu. Ini ada tanggal 30 Juni. Nah, tanggal 30 Juni dari mana sebenarnya? Ini kalau kita bikin target kita itu selesai di 10 Juni misalnya untuk SKP ini, maka 10 Juni lah yang akan jadi target. Namun kalau kita bikin lebih dari bulan Juni, target terakhirnya SKP itu berakhir di Desember, maka target ini akan diambil tanggal terakhir di bulan itu. Ya, saya belum bisa dapat hari terakhir, hari kerja terakhir. Saya belum bisa dapat, tapi nanti bisa aja nanti suatu saat saya akan mengubah ini ke tanggal hari kerja terakhir. Ini masih tanggal terakhir di bulan itu. Ya, memang ini bisa jadi kena ke hari Minggu. Nah, kemudian realisasi ini di mana waktu di mana kita mengupload, jadi tanggalnya. Nah, nanti capaiannya itu melawan ini ya. Ini tanggal ini dan tanggal ini dibandingkan. Kalau ini lebih besar, ya, ini kan 4 Juni, 30 Juni berarti di bawah masih 100. Tapi kalau ini 10 lalu ini 11, ini maka ini akan jadi 99%. Nah, itu untuk aspek waktu, ini tanggal laporannya dan seterusnya. Nah, setelah kita ajukan, ini akan bisa dilihat oleh atasan langsung kita. Nah, saya coba menunjukkan dari akun atasan. Nah, ini laporan yang tadi diajukan. Uh, laporan yang tadi diajukan. Ini tinggal kita cetak laporan, lalu ini laporannya, nanti tinggal kita nilai. Ya, kita nilai. Kemudian ini atasan juga bisa melihat catatan-catatan kita, catatan kita. Kemudian ini progres yang kita laporkan tadi, atau atasan bisa lihat ini kalau final, ini kalau kita melaporkan progresnya 100%, maka ini akan disebut final. Tapi kalau belum 100%, nah ini seperti ini, tidak 100% yang kita laporkan, maka ini disebut progres. Masih progres kualitas SKP kita masih progres. Kalau final berarti sudah final ya. Nah, atasan juga bisa download ini. Ya, ini tadi yang saya upload. Jadi ada Bapak Ibu bisa nanti tambah file ya. Tadi mungkin kelewat ya. Sebenarnya bukan hanya satu, Bapak Ibu bisa tambah-tambah terus berapapun. Tapi satu file itu 5 mega. Nah, setelah itu berdasarkan laporan ini, nah ini dari sini atasan langsung bisa memeriksa apakah ini sudah benar atau belum dari laporan bawahan. Kalau sudah oke, ya kita tinggal setujui. Ya, tinggal setujui. Jadi setelah ini ya kita lihat ya, setuju. Saya setujukan. Nah, di
atasan langsung. Ini menu ini hanya kalau ada yang mengajukan masuk. Jadi tidak berat Bapak Ibu. Harusnya kalau dibuka ini ada laporan, berarti ada data, berarti itu sudah diajukan oleh bawahannya. Nah sekarang saya kembali ke akun Pak Kabit tadi yang melapor SKP. Nah ini sudah bentuknya final ya, udah post. Sekarang kita cetak laporan, kita lihat laporannya sekarang apakah ada draft. Ya, tidak ada lagi draft, berarti udah final ini. Nah, di situ kita sudah bisa lihat bahwa ini sudah ada nilai ya. Ini sudah ada nilai. Nah, ini memang tidak tampak di sini, tapi bisa kita lihat di sini bahwa sudah disetujui. Nah, untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa lihat di pemantauan kinerja. Dari sini kita lihat nilai kinerja pegawai. Ini punya kita. Nah, nilai kinerja pegawai ini punya kita, ini punya bawahan kita. Nanti kalau pimpinan OPD dan mungkin Kasubag Kepegawaian atau sekretaris nanti punya menu untuk OPD ya, nilai kinerja seluruh OPD. Kemudian untuk teman-teman di BKD yang atau organisasi yang butuh seluruh OPD itu akan ada menu sendiri. Nah, ini misalnya kita lihat di sini. Nah, ini kita sudah punya nilai di sini 82 untuk capaian 82 untuk Pak Kabit didapat dari 2 laporan. Ini berdasarkan indikator. Ini berdasarkan indikator. Ini kita lihat ini ada 2 SKP, berarti kita akan punya laporan SKP langsung ya. Hasil SKP langsung. Nah, di sini ada satu aktivitas yang tidak terisi, tapi itu sebenarnya hanya membantu, tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah capaian-capaian dari indikator-indikator SKP ya. Nah, ini yang tadi saya lapor, yang saya lapor, ini yang kemarin kita tadi laporkan, ini yang kemarin saya laporkan. Jadi ada kemarin saya coba juga. Ini kalau lihat ini ketepatan waktu publik ini nilainya 100. Jadi kalau 100 nilainya, nah berarti kita bisa tahu ini 100 dari mana? Ini dari laporan yang ini. Kemudian ini jumlah kuantitas, aspek kuantitas, itu nilainya 100, didapat dari mana? Yang ini. Nah, ini capaian yang ada di SKP ini hanya didapat dari yang final. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa membuat laporan yang final untuk satu SKP untuk kinerja ya, rencana kinerja. Nah, itu juga begini. Ini nilainya 100. Nanti ini di rata-ratakan dari ketiga aspek ini. Kalau ini 3 aspek 200 dibagi 3, kalau yang ini didapat 99,05 itu dari 100 197,14. Ini nilainya akan jadi seperti ini, 66,67. Kenapa ini 0? Karena belum ada laporan yang menyatakan bahwa ini juga sudah selesai. Oh ya, ini tadi sudah ada ya sebenarnya. Ini sudah ada tadi, cuman tidak kita bikin state bahwa itu sudah selesai atau progres 100%. Maka dia tidak mendapatkan capaian. Makanya nanti harus ada sampai finish 100%. Kalau kita lihat di sini di laporan tadi, ini kan presentasi layanan publik 50% ya. Tapi yang di bawah ini 100%. Nah, yang 50% ini tidak dihitung, tidak di-count. Memang tidak di-count. Dia cuma mau menyatakan bahwa progresnya sudah 50%. Jadi pimpinan pun bisa tahu bahwa kegiatan ini indikator ini sudah 50% dikerjakan. Itu aja untuk mengetahui progres. Nah,
setelah kita kalau misalnya kita mau buat, bagaimana kalau saya mau tambah? Ya udah ditambahkan aja, ditambah di sini, lapor lagi untuk 50%-nya atau 100%-nya ya, gitu. Jadi, yang terakhir lah yang diambil, yang final gitu ya. Nah, setelah kita punya nilai, maka kita bisa lihat, pemantauan tadi nilai kinerja pegawai sudah, ini untuk lihat bawahan. Kemudian belum ada menu rekap, saya tunjukkan dari sini saja. Nah, ini ada rekap nilai untuk bulanan kita. Nah, ini rekap kinerja, ini rekap per OPD ya, ini rekap per OPD. Kalau kita bersihkan ini, tadi kan sudah ada proses, kita akan dapatkan di bulan Juni. Nah, ini untuk Pak Kabid, Pak Maruli, itu nilai 82,86. Itu didapat dari mana? Itu nilai kinerja tadi. Nah, nilai pemantauan tadi ya, dari sini. Nilai per OPD ya. Nah, kalau kita lihat ini bulan Juni, ini saya pindah-pindah karena harus dua peran Bapak Ibu, dari atasan dan bawahan. Nah, ini kepala bidang aplikasi itu ya, ini nilainya 82,86, didapat dari nilai rincian dari sini. Nah, 82,86 ini hanya 70% dari nilai kinerja. Ya, ini dari rekap ini. Kinerja 82,86 ini hanya nilai laporan. Nanti ada nilai kehadiran. Ini 100%, ini kali 30 ya misalnya. Ini kali 30, ini kali 70, maka akan didapatlah nilai totalnya berapa. Ini kebetulan masih menghitung juga yang ini ya, nilai perilaku, karena belum dinilai makanya nilainya segini. Jadi nanti di Taput itu kita tetap pakai 70 versus 30. Jadi tidak menggunakan nilai perilaku. Nilai perilaku ini juga ada di di Permenpan, juga sudah ada menunya di sini. Penilaian perilaku kinerja. Nah, ini di sini bisa kita nilai bawahan kita. Nanti bisa kita diskusikan lagi apakah perlu fitur ini atau tidak. Ini tinggal kita kasih berapa poinnya, ini berapa, dan seterusnya. Jadi setelah itu kita sudah punya ini penilaian perilaku ya, ini itu nilainya. Ini kalau kita mau menilai ya, kalau kita mau menilai ini kita bisa klik. Oh, tambah ya. Nilai ya. Di data siapa yang mau kita oh ya, ini yang kita mau nilai ini ya. Ini kita kasih nilai. Ya. Ini bisa beberapa. Tapi memang sepertinya memang kemarin kita hanya masih fokus di dua nilai, yaitu nilai laporan dan nilai kehadiran. Ya. Ya, sampai di situ saja. Mungkin nanti kita akan lakukan sosialisasi untuk mempertajam kembali penggunaan aplikasi e-kinerja ini. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.